Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Agus Setianingrum, Duta Baca SMP Negeri 1 Kembaran. Ingin mewawancarai Ibu Sri Rezeki Mulyaningsi sebagai inovator Germas Sabuk dan Gedebuk SMP Negeri 1 Kembaran. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Mbak Cahya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Cahya juga sehat. Alhamdulillah. Apakah saya bisa bertanya-tanya sedikit tentang apa itu Germas Sabuk dan Gedebuk? Oh iya, silakan. Mohon Ibu bisa menceritakan tentang inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk. Oh iya, terima kasih. Saya akan menceritakan tentang inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk. Inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk ini adalah kepanjangan dari gerakan Remen Maos Sayang Buku dan gerakan Sedekah Buku. Nah, pada waktu belum adanya inovasi ini, di sekolah kita itu di SMP Negeri 1 Kembaran ini belum seperti sekarang ya, belum adanya duta baca seperti Mbak Cahya, kemudian belum adanya pojok baca, hanya baru ada kegiatan yang berupa program pemerintah yaitu tentang pembiasaan literasi. Nah, pembiasaan literasi ini pun juga belum mendapatkan perhatian khusus ya, karena kegiatan pembiasaan literasi ini biasanya sih dilaksanakan itu pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 7 sampai dengan 7.15. Hanya belum ada pendampingan. Nah, lalu keberadaan inovasi ini pertama itu SMP Negeri 1 Kembaran itu ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu sekolah yang mengikuti kegiatan sosialisasi laboratorium inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas melalui sekretariat daerah yang bekerja sama dengan lembaga administrasi negara. Nah, ini mungkin peluang bagi sekolah kita SMP Negeri 1 Kembaran itu untuk menggali inovasi-inovasi yang dimiliki oleh warga SMP Negeri 1 Kembaran. Nah, maka lahirlah inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk. Nah, inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk ini mendapatkan perhatian dari stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Kembaran, khususnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Pada waktu itu adalah Bapak Kepala Sekolah Bapak Tejo ya, yang sekarang menjabat di SMP Negeri 2 Kembaran. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Erna Puji Rahayu yang kemudian di sini pada waktu di bawah kepemimpinan beliau itu kegiatan inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk ini mendapatkan peningkatan ya, di mana inovasi ini adanya kegiatan duta baca. Nah, duta baca ini untuk mengukur keberhasilan dari pembiasaan literasi. Yang dulu itu kegiatan pembiasaan literasi itu hanya sekedar ya dilaksanakan saja. Nah, sekarang itu pada setiap akhir semester atau akhir tahun pelajaran itu diadakan rekapitulasi ya, rekapitulasi adanya buku-buku yang telah dibaca oleh siswa. Jadi seluruh kelas, nah ini merekap, masing-masing kelas itu merekap jumlah buku yang dibaca oleh siswa. Nah, dari rekap itu digali salah satu ditunjuk yang mendapatkan sinopsis yang terbanyak ya, membaca buku yang terbanyak dari masing-masing kelas itu sebagai duta baca kelas. Nah, dari duta baca kelas tersebut 21 kelas lalu diadakan pelatihan. Ini pada tahun pertama ya, tahun 2020. Nah, mendapatkan pelatihan yang mendatangkan narasumber dari Perpusda ya, narasumber dari Pak Perpusda, Bapak
Fuad. Nah, beliau mengisi sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan duta baca. Nah, setelah adanya pelatihan duta baca, kemudian diseleksi adanya tiga kandidat ya, tiga kandidat di mana setiap tingkatan itu dipilih salah satu siswa putra dan satu siswa putri. Nah, dari tiga perwakilan tingkatan kelas yang ada itu kemudian mereka itu berpidato. Nah, berpidato di hadapan seluruh siswa, seluruh warga SMP Negeri 1 Kembaran untuk menyampaikan visi dan misi jika nanti sebagai duta baca. Nah, hal itu tentunya menarik bagi siswa. Jadi siswa itu semangat untuk membaca buku. Nah, dari situ kemudian tidak hanya duta baca saja, lalu mulai adanya pojok baca Tiap kelas. Nah, pojok baca tiap kelas ini tentunya memberikan semangat bagi siswa yang ada di kelas untuk memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin Mbak Cahya kan bisa merasakan ya, bisa merasakan pengaruh positifnya setelah adanya pojok baca. Dengan pojok baca bisa untuk menarik teman-teman untuk semakin giat membaca buku. Iya betul ya, dengan adanya pojok baca ini memang jadi siswa itu berlomba-lomba untuk menghias kelasnya. 2020 ini sekolah kita itu inovasi ini masuk pada nominasi top 5 ya, top 5 implementasi inovasi program sebelum implementasi ya, sebelum implementasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik. Jadi sempat meraih top 5. Wah, sangat menarik ya. Pada tahun 2020. Padahal tahun itu kan sedang adanya COVID. Ya, sedang adanya COVID pandemi, jadi belum leluasa seperti sekarang ini. Mulai duta baca itu diberi kepercayaan penuh untuk mengembangkan bakatnya ya, lalu sekolah mempunyai program ingin memiliki majalah sekolah. Nah, program tersebut disampaikan kepada orang tua siswa dan mendapatkan sambutan positif. Nah, dana untuk penerbitan majalah sekolah ini dari paguyuban. Ya, jadi nanti masing-masing siswa itu mendapatkan satu majalah sekolah. Dan yang mengisi pun ini juga kolaborasi antara siswa yang sebagai duta baca, lalu ditambah dengan OSIS ya. Nah, juga ada pramuka juga dari Bapak Ibu guru. Nah, ini tentunya suatu hal yang membanggakan bagi kita semua. Itu juga juga adanya kegiatan duta baca. Nah, duta baca ini juga diberi pembekalan untuk bisa nanti mengembangkan bakatnya, yaitu dengan melaksanakan podcast seperti sekarang ini. Ini mungkin perkembangan dari inovasi yang dimiliki oleh sekolah kita itu, yang salah satunya adalah duta baca. Gitu. Lantas untuk majalah sekolah itu diterbitkan 1 tahun sekali atau setiap semester 1 kali? Ya, majalah sekolah ini, Mbak Cahya tahu nama majalah sekolah kita itu? Tahu. Ya, apa? Aksi. Oh ya, Aksi. Aksi ini kepanjangan dari apa ya? Ajang kreativitas seni dan inovasi. Yaitu memang suatu wadah bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Kembaran. Tidak hanya SMP Negeri 1 Kembaran, bisa saja mungkin dari luar ya, dari mahasiswa atau dari kalangan mungkin komite atau orang tua yang memiliki bakat menulis. Nah, silakan bisa disalurkan melalui majalah Aksi.
ini apa cita-cita ya, cita-cita saya dan juga cita-cita sekolah kita itu. Ya. Nah ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kita semua. Lalu bagaimana harapan Ibu sebagai motivator Germas Sabuk Gedebuk untuk kedepannya? Ya, harapan saya ini inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk ini tetap dilaksanakan dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan bakatnya, terutama pada duta baca. Jadi tidak hanya seleksi duta baca saja berhenti, tapi juga duta baca itu diberi bekal kegiatan-kegiatan yang mendukung sekolah. Ya, salah satunya itu pada waktu awal tahun pelajaran 2023-2024, nah Duta Baca memberikan sosialisasi tentang kegiatan pembiasaan literasi melalui materi Ayo Membaca pada siswa baru. Nah, lalu pada awal siswa kegiatan efektif di kelas, nah adanya sosialisasi pembiasaan literasi di masing-masing kelas. Itu apa? Jadi harapan saya nanti tetap Duta Baca itu tetap eksis dalam setiap kegiatan di sekolah. Dan juga untuk apa? Pojok baca juga tetap ada ya di masing-masing kelas, dan juga tidak hanya di masing-masing kelas. Nah, di perpustakaan kita saja ya, perpustakaan Handayani, nah bacanya bisa melihat ya perkembangan yang sangat pesat dari perpustakaan Handayani. Mudah-mudahan ini sebagai partner bagi Duta Baca atau inovasi pada umumnya untuk inovasi Germas Sabuk dan Gedebuk yang merupakan ini sebagai apa? Salah satu bagian ya sudah diserahkan kepada perpustakaan Handayani sebagai inovasi unggulan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Jeki karena telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.